Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua, dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya, diberkahi segalanya. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, to the point langsung aja. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah informasi BTH. Kemarin beberapa hari yang lalu sempat BTH itu tidak bisa dibuka servernya, semua data isinya hilang. Nah akhirnya semua pada bertanya, bang ini kenapa bang, punya saya nggak bisa ini, kemudian dan lain sebagainya lah ya. Artinya saya juga membuka sama teman-teman ya waktu itu. Namun ada di Telegram informasi dari officialnya ternyata memang sedang diupdate aplikasinya teman-teman, artinya ada maintenance ya. Kemudian ya kemarin itu sudah 2 hari yang lalu kalau nggak salah itu sudah normal kembali teman-teman. Coba kita buka Bitcoin Hunter ya. Nah seperti ini teman-teman ya. Jadi sudah normal semua, nggak ada masalah. Kita klik misalkan dashboard seperti ini juga udah oke, udah nggak ada masalah. Nah kita coba cek kemarin ketika macet ya, ketika tidak bisa diakses history BTH-nya, coba kita lihat. Nah di sini tanggal 18, tanggal 17 ini per hari ini. Kemarin tanggal 17 masuk 0,1, tanggal 16, 15, 13, hanya tanggal 14 saja teman-teman ya. Tanggal 14 nggak ada nih ya, mungkin waktu awal-awal kemarin ada maintenance teman-teman. Nah tapi per tanggal 15, 16, 17 itu udah masuk ya, jadi nggak ada masalah. Nah ini coba kita lihat, ini tanggal 12, 11, 10, 9 ya, hanya tanggal 14 saja. Jadi nggak ada masalah teman-teman bagi yang menjalankan ini ya. Silahkan dibuka-buka lagi. Tapi intinya kalau ini kan memang cara kerjanya kita nggak melakukan apa-apa ya. Oke, itu aja informasi untuk Bitcoin Hunter, yang dimana diklaim bahwa satu koin ini adalah 70.000 dolar, 70.000 US dollar ya. Seperti itu ya. Adapun hasilnya nanti ya kita nggak tahu, kita tunggu saja ya. Namanya juga kita ikut mining, kalau benar ya alhamdulillah, enggak ya kita juga nggak ngapa-ngapain, ini cuma daftar tok udah selesai ya. Tapi bagi yang tidak paham project-project seperti ini ya inilah halu lagi kan gitu ya. Oke, itu untuk BTH-nya. Nah kemudian teman-teman, sebetulnya ini ada tools atau alat pelengkap daripada ekosistemnya utilitasnya Bitcoin Hunter, yaitu BitGold ya. Nah ini BitGold juga sama teman-teman, artinya dia setiap hari mengisi daripada BTH ini juga bersama, karena memang BTS ini kenapa diciptakan ya, informasinya dari official itu. Ini salah satu syarat untuk menghilangkan iklan. Kita tidak dikenakan tontonan iklan, kita tidak dikenakan klik sehari sekali. Nah harus ada backupan kedua, yaitu koin yang kedua ini. Nah mungkin teknisnya seperti itu teman-teman ya. Nah seperti ini, klik dashboard normal ya, nggak ada masalah. Oke kita lanjut. Ini BTS nya, BTH, kemudian ini teman-teman ya, Bitcash. Nah kalau untuk Bitcash ini sama, ini satu grup semua teman-teman ya. Untuk Bitcash ini belum ada. Nah ini untuk tadi di awal surat patennya. Nah ini kita coba cek dashboard, belum ada yang masuk, artinya ini bukan penambangan. Mungkin ini salah satu utilitas, nanti penggunaannya akan segera diinformasikan mungkin dari pihak tim inti. Namun ini saya juga jujur nggak tahu juga fungsionalnya, karena memang ketika kita coba untuk melakukan free Bitcoin mining di sini, dia tetap ke game larinya ya. Nah kita minta download ke game. Nah jadi ini yang penting ada dulu ya, jadi kita wadahnya ada dulu. Tapi nggak masalah teman-teman, kalau memang handphonenya tidak mencukupi ruang ini, belum download juga nggak masalah. Kemudian ada yang terbaru kemarin teman-teman, yaitu ini SMH Wallet ya. Nah SMH Wallet ini terbaru, dimana sama dengan BTH per hari 0,01 teman-teman ya, bukan 0,1 tapi ini 0,01. Nah seperti ini saya baru dapat 0,02 karena baru 2 hari teman-teman ya. Nah seperti ini dashboard SMH rincian transaksi, kita cek. Nah ini baru 2 kali saya dapat 0,01, berarti tanggal 17 dan 18. Saya mulai tanggal 17. Nah ini baru ada di Play Store, jadi tanpa perlu referral, Anda cukup download di Play Store dan daftar sesuai dengan akun BTH di awal ya. Seperti itu informasi dari
tim inti Bitcoin Hunter. Coba kita lihat di mana, di band ya, grup band ya. Nah, kita coba lihat di grup bandnya. Di sini kita ada informasi sepertinya terbaru tanggal 16 ya, 2 hari yang lalu. Oke, oh ini notif Chipmunk ya, Chipmunk. Oke, ini coba kita artiin biar cepat. Oke, Indonesia si translate. Nah, Bitcoin Hunter menyelesaikan pendaftaran teknologi baru dengan Korea intelektual. The Bitcoin Group yang diumumkan pada tanggal 16-nya, yaitu kemarin 2 hari yang lalu, Bitcoin otomatis pertambangan aplikasi sistem Bitcoin Hunter BTH terkait penemuan itu terdaftar untuk 5 dengan Korea intelektual. Jadi terkait penemuan itu terdaftar ada 5, berarti 5 jenis utilitas ya, kelengkapan daripada penambangan BTH ini. 5 dengan Korea Intellectual Officer dengan menerima paten, katanya ini sudah menerima patennya. Nah, ini surat patennya seperti ini teman-teman, bisa dilihat ya. Jadi hak paten dari USA. Kemudian Bitcoin Anda telah terdaftar terkait hak paten dalam paten kantor di seluruh dunia seperti Jepang, Cina, Hong Kong, dan Amerika Serikat, dan telah menjadi berpengaruh blockchain sistem yang teknologi telah diverifikasi oleh dunia ya. Setelah sasaran harga Bitcoin Hunter dikonfirmasi 70.000, artinya targetnya itu disetujui ya oleh otoritas-otoritas yang terkait dengan BTH, pengajuannya BTH udah oke. Nah, ini oleh global penasihat katanya. Jadi ada global di bidang kripto, penasehat global mungkin ya. Dan di sana makanya keluar sertifikat. Ini diberitahu untuk pengguna di seluruh dunia. Banner akan diposting. Jadi nanti kalau misalkan sudah listing, itu diposting di 550 media Amerika Serikat seperti Yahoo, Bloomberg, ya, SNS, Twitter, dan YouTube. Nah, saat ini Bitcoin Group memberikan SMH yang tadi, aplikasi terbaru tadi teman-teman, yakni di AS ya, sebagai sebuah perhelatan untuk merayakan paten Korea, artinya menciptakan koin lagi ya. Dan terkait informasi dapat ditemukan di perusahaan. Sebetulnya ini untuk apa ya? Untuk menopang mungkin ya. Salah satu syarat menopang ekosistem, adanya ekosistem nanti perhelatan itu artinya mungkin nanti ada transaksi mana yang bisa didulukan transaksi untuk menopang yang utama, mungkin seperti itu ya. Tapi ya kita lihat aja nanti lah pokoknya ya. The Bitcoin Group menjelaskan akan jauh saat ini Amerika Serikat server 10 kali dan menarik 1 juta pengguna investor besar tahun depan. Oke ya. Jadi saya sih berpikir begini teman-teman ya, karena ini juga panjang ya. Jadi teman-teman bisa baca aja di grup bandnya, karena grup band ini adalah sentral ya untuk informasi BTH. Yang saya tidak di awal ya, BTH ini kan menargetkan Agustus ya, akhir Agustus mainnet katanya seperti itu, listing bukan mainnet, listing. Namun ternyata sampai saat ini juga belum listing juga. Nah, biasa itu mungkin bahasa promosi saja teman-teman. Nah, kalau untuk saya pribadi melihat daripada regulasi yang lalu-lalu, yang dulu-dulu, biasanya project koin kripto itu memang minimal persyaratannya adalah penambangan harus dilakukan minimal 2 tahun. Itu untuk membuat sebuah koin kripto untuk diakui di seluruh dunia. Nah, jadi artinya ini kan baru setahun ya, setahun juga belum pas kayaknya. Jadi prediksi saya sih ini tahun depan ya, akhir tahun depan atau Agustus tahun depan mungkin baru mainnet ya. Jadi artinya baru persiapan listing dan mainnet. Tapi ya entah seperti apa teknisnya, karena memang ini tidak ada iklan dan lain sebagainya. Ini murni hanya menggunakan sistem perbanyak penciptaan koin. Nah, tapi seperti apanya perkembangannya nanti kita pelajari bersama teman-teman. Oke, ini informasi pertama untuk BTH ya. Oke teman-teman, kita lanjut ke Alpha ya, Alpha Network ya. Nah, ini kita coba cek harga Alpha untuk per hari ini tanggal berapa? Tanggal 19. Ini satu Alpha 0,027 dolar ya. Sekitar berapa tuh? Ya, dihitunglah di kalkulator ya. Nah, ini untuk live-nya harga di sini. Jadi gini teman-teman. Untuk exchange ini ya, bukan semata-mata ini mainnet bisa di withdraw kemudian diuangkan seperti halnya mainnet yang lain. Perlu saya jelaskan juga, ini adalah bagaimana tercatatnya di ledgernya main Alpha bahwa ini dibuka transaksi jual beli di sini ya.
Makanya ada buy, ada sell. Nah, kalau misalkan kita mau jual berapa? Misalkan di sini anggaplah kita jual 100 misalkan seperti itu ya. Nah, itu nanti kita tinggal klik sell aja kalau mau jual. Namun itu pun tidak mudah karena belum banyak peminat mau beli di awal koin ini ya, karena memang untuk mainnetnya ini kan memang belum ada informasi ya yang pasti, gambaran mainnet bulan apa, tahun berapa belum. Mungkin teman-teman bisa bantu, silahkan cek di mana white papernya atau di roadmapnya ya. Saya belum buka lagi untuk white papernya, tetapi sejauh ini kita lihat di aplikasinya ya. Coba kita lihat di aplikasinya, ini masih koin tersisa yang ditambang itu 122 juta ya. 122 juta itu bukan sedikit, tapi lumayan lah ya. Jadi belum mainnet dalam waktu dekat ya teman-teman ya. Oke, kemudian kita lihat di dompet seperti ini. Nah, ini nanti mainnetnya kita klik nih yang pojok bawah ya kanan. Nah, ini ketika nanti XP-nya sudah full 100% aktif, mainnetnya sudah mulai jalan. Nah, baru nanti kita ada ya, teman-teman boleh klik transfer. Nah, di sini transfer, di sini kan ada pengirim ya. Ada pengirim, kita cek. Nah, di sini untuk transfer pengirim ini belum dibuka untuk Bitcoin sama ETH-nya. Nanti kalau sudah dibuka ya, sudah dibuka baru nanti kita bisa swap mungkin di sini ya. Jadi ini pengirim, penerimanya mana? Nah, ini penerimanya kita tinggal klik aja alamat dompet kita ya, pengirim dari sini. Nah, nanti kita bentuknya pengen apa? Pengen Bitcoin atau ETH seperti itu ya. Karena memang ini jaringan yang digunakan adalah jaringan ETH dan Bitcoin. Kebetulan memang bagusnya adalah sudah adanya merger antara Bitcoin dengan ETH. Makanya ini nanti ketika kita sudah mainnet ya, sudah 100% mainnet, kita bisa langsung swapping otomatis dari sini. Seperti itu kalau yang saya pahami teman-teman. Kalau misalkan memang ada salah-salah ya silahkan dipelajari lagi sama teman-teman, nanti bisa di-sharingkan ya. Nah, ini boleh teman-teman klik-klik ya, ini blockchainnya di sini, lihat-lihat transaksi yang sudah tercatat di ledger. Nah, modelnya seperti ini. Kemudian ini ada aktivitasnya di sini, terkirim, diterima ya. Nah, ini yang diterima belum, terkirim belum, karena ini aktivitas kita ya. Di sini transfer yang tadi boleh, di sini akun. Nah, ini lihat seperti ini. Ya, nanti jadi ada Bitcoin sama ETH. Nanti kalau misalkan teman-teman ini udah full 100% mainnet, kita bisa di sini ya untuk Bitcoin dirubahnya atau ke ETH seperti itu teman-teman. Jadi di sini ada langsung swapping. Nah, ini kan kita belum open. Ini di aplikasinya ya. Kalau untuk di websitenya ini adalah semacam kayak ICO untuk penjualan di awal ya. Jadi mereka itu pihak Alpha bagaimana menciptakan adanya ekosistem berjalan di awal. Jadi di sini mungkin salah satunya adalah bukan hanya untuk produk, tapi di jenis koin ada mulai diperdagangkan karena harus ada bukti transaksi. Intinya koin itu akan diakui dan masuk bursa ketika bukti transaksi sudah ada. Nah, ketika ada penjualan koin di awal seperti ini, artinya mereka punya data untuk mengajukan listing atau mengajukan ke bursa bahwa ini sudah terjadi transaksi seperti itu kurang lebih ya. Oke teman-teman. Nah, jadi untuk di alpha ini teman-teman nggak usah berpikir gimana-gimana ya. Jadi masih lama lah, intinya masih lama. Kemungkinan prediksi saya ini tahun depan karena memang masih 122 juta ya tadi ya. Jadi masih banyak. Kalau memang penambahan dari membernya tidak terlalu signifikan ya memang sehabisnya koin itu sendiri ya. Yang penting kita mesti rajin mining di sini, kemudian buka loot boxnya. Nah, di sini kita tinggal buka loot box seperti ini. Kita akan dapat berapa? 2 alpha misalkan ya. Kita tinggal klik aja 2 alpha. Nah, ini kita claim 3 kali. Jadi 2 kali 3 6. Kita dapat 6 koin seperti itu teman-teman. Oke, dan untuk alpha ada informasi dari Twitternya ya. Di sini jaringan Alpha blockchain sudah oke tercentang ya. Dompet mainnet Alpha Pay sudah oke walaupun belum 100%
ya fungsionalnya. Kemudian layanan pertukaran alpha. Nah, ini layanan pertukaran alpha yang sudah terjadi sekarang, mau menjual atau mau membeli silahkan di sini ya. Nah, ini tim Alpha Network baru saja memulai, lebih banyak utilitas datang katanya seperti itu ya. Oke, kemudian ada lagi, ini beberapa hari yang lalu saya dapat. Kemudian selanjutnya perhatikan katanya, pengujian yang dilakukan pada blockchain Alpha Network adalah untuk rilis dompet mainnet Alpha Pay ya gitu. Jadi pengujian transaksi di blockchainnya Alpha yang mungkin nanti ini tetap arahnya memiliki blockchain sendiri ya. Untuk sementara ini ketika kita lihat di aplikasi memang dia masih menggunakan ETH dan Bitcoin teman-teman. Nah, di sini pada blockchain Alpha Network adalah untuk rilis dompet mainnet Alpha Pay katanya, dan bukan untuk rilis mainnet ya. Jadi jelas ya, untuk blockchain Alpha Network, blockchain telah berfungsi sebelum rilis testnet Alpha Pay gitu. Nah, blockchain ini ya saya sih melihat masih ngikut ke Alpha dan Bitcoin, ETH dan Bitcoin ya teman-teman ya. Itu blockchain untuk saat ini masih terbaik lah. Oke teman-teman, selanjutnya ini ada masih dari Alpha Network News. Pada fase kedua proyek Alpha Network, tim akan fokus membangun alat utilitas untuk membantu memfasilitasi ya ANC untuk berbagai kasus penggunaan yang akan membantu meningkatkan ekosistem Alpha Network dengan menarik lebih banyak investor sehingga meningkatkan nilai dari ANC tersebut ya. Nah, jadi ANC ini adalah Alpha Network Coin ya. Jadi nanti mudah-mudahan ini baik adanya, tetapi saya bisa kategorikan ini adalah aplikasi mining yang betul ya, artinya yang bisa kita tunggu ya, kita bisa harapkan. Lagi-lagi kalau ketemu dengan orang yang tidak suka dengan aplikasi seperti ini, halu lagi. Ya kan? Oke, kita lanjut. Oke, teman-teman, kita lanjut ke CoinEx ya, dimana di sini ada informasi, ada announcement ya, pemberitahuan dari pihak pengembang, dimana important announcement about your CNX, katanya penting ya, pemberitahuan penting untuk CNX atau koin CNX Anda bahwa ini akan berakhir periodenya. The free CNX mining period is almost over. Jadi akan segera berakhir ya untuk miningnya. Jadi di sini upon searching this point we will begin transferring the mined CNX to wallet. Jadi akan ditransferkan katanya ke wallet X teman-teman. Nah, ini saya coba download wallet X itu tapi belum bisa digunakan secara optimal. Mungkin nanti akan ada pemberitahuan menyusul. Tapi wallet X sementara teman-teman kalau misalkan mau mempersiapkan di handphone silahkan diinstal wallet X-nya, karena CNX ini menggunakan wallet X ya. Ada di Play Store kok. It is expected that all free coin will be mined before the end of the year. Jadi yang CNX gratisan ini akan berakhir di tahun ini, di akhir tahun ini. Seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman masih ada waktu berapa? Saya juga sebetulnya CoinEx ini ya, saya baru ngangkat kali ini ya, langsung di announcementnya malah tidak memperkenalkan aplikasinya, mohon maaf. Tapi ya saya percaya teman-teman yang melakukan penambangan seperti ini, kenapa saya langsung pembahasan, tidak dari awal install aplikasinya, cara daftar segala macam hal itu kan hal dasar. Jadi saya percaya sekarang teman-teman lebih kritis, lebih tahu caranya, bahwa untuk cara pendaftaran gitu-gitu aja, kalau aplikasi sama kok gitu kan. Yang penting setelah daftar sudah selesai lakukan mining, kemudian KYC, setelah KYC tunggu mainnet selesai, sesimpel itu kok gitu kan. Namun ya yang utamanya adalah pemberitahuannya ini, perkembangan dan perjalanan prosesnya ini ya teman-teman ya. Oke, kemudian kita lanjut. From the point forward that miner application will be have different functionality and statement about this will be released later. Happy mining. Jadi artinya nanti akan fungsionalnya juga akan dirubah di aplikasi dan nanti akan diinformasikan kembali teman-teman ya. Oke, selanjutnya ini ada apa ini? Mining speed update ya, kecepatan mining ya yang terbaru. We have di tab ini sebenarnya ada di aplikasi teman-teman. Yang menggunakan aplikasi CoinEx silahkan ada di bawah, di scroll aja. Teman-teman bisa baca ya, tapi hanya pelengkap aja, saya hanya membantu aja.
Mining speed update, we have half the mining rate the next stage. Jadi sudah setengahnya nih katanya. Mining is only for limited amount of time. Jadi sudah mulai terbatas ya untuk beberapa waktu ini, tinggal sedikit lah artinya. Ini listingnya di P2B, B2B ya. Peer to peer B2B ya. Jadi ini CNX network has official been listed on. Nah, jadi sudah listing di sini di P2B B2B. Tapi P2B B2B ini saya justru kemarin sempat coba kesulitan akses ya, tapi ya next nggak tahu lah nanti, karena memang ini kan listingnya. Tetapi pada prinsipnya CoinX nanti bisa langsung kita ketika mainnet bisa langsung ke CoinX ya gitu. Tapi kalau listing mungkin di P2B. Jadi ada P2B, ada CoinX ya. B2B sama bukan CoinX, WalletX. Jadi ada WalletX sama B2B di sini. Jadi ada dua ya teman-teman. Tapi saya sementara mempersiapkan WalletX gitu. B2B karena memang bentuknya website. Kalau untuk aplikasi di Play Store-nya ini saya belum nemu teman-teman. Nggak tahu nanti mungkin ada ya. Oke, kita lanjut mining speed update yang barusan. Kemudian you are able to purchase CNX. Jadi Anda bisa membeli CNX katanya on their official launchpad. Jadi di launchingnya B2B ini ya, ini alamatnya ada di aplikasi teman-teman. Silahkan di scroll ke bawah, kalau mau masuk klik aja linknya yang biru ini, nanti dipelajari di sana ya. Saya karena berhubung durasi jadi biar nggak terlalu panjang, ini saya hanya memberi keterangan aja. This is your chance to get CNX for the cheap price. Jadi kamu bisa memilih katanya CNX untuk harga yang murah kalau misalkan kita membeli ya sekarang di peer to peer B2B ya di sini. Kalau misalkan teman-teman mau beli nih ya masih murah lah. Memang ketika dicek nanti kita cek murah banget. Ya mungkin bagi yang halu, nah kan recehan. Nah, jadi bukan halu lagi, recehan mungkin yang bilang kita halu itu kan. Oke, kemudian selanjutnya participate in the new pre-sale to CNX network below. Jadi kita berpartisipasi katanya di pre-sale ya CNX di bawah ini. Nah, jadi ini ada Twitternya teman-teman ya. Kemudian untuk coin market cap-nya ini ada. Teman-teman bisa dicek di coin market cap bahwa sudah ada di coin market cap, sudah listing ya. Sudah diakui, artinya likuiditasnya berarti udah ada di coin market cap CoinX ini ya, walaupun harganya kecil. Nanti kita lihat harganya ya. General informasi umum ya. CoinX has released its main app. Jadi CoinX ini sudah rilis sebagai aplikasi mining atau penambangan by using the CoinX miner app using your smartphone. Jadi menggunakan handphone ya ini, dan dengan waktu yang terbatas untuk saat ini ya. Jadi CoinX ini memang sudah ada setahun lah kalau nggak salah, setahunan lebih, hampir 2 tahun lah. Ini CNX Innovation Peer-to-Peer Network with a high potential in the crypto market. Jadi ini adanya CoinX inovatif ya, peer-to-peer, jaringan peer-to-peer dengan potensial yang sangat tinggi di pasar kripto katanya ya. Setiap waktu ini aktif miner, jadi penambang yang aktif terhadap jaringan Anda, kamu dapat memulai untuk menambang CoinX lebih. Nah ini teman-teman di market cap sudah saya coba cek. Ini harganya 0,01 per tanggal berapa ini? Saya udah lama ini, udah semingguan kalau nggak salah. Screenshot ini ya, nggak jauh sih, paling teman-teman kalau cek silahkan, nggak jauh dari ini, paling 0,02, 0,01 ya, 0,03 paling kemarin ya, berubah-berubah lah, teman-teman bisa cek. Oke teman-teman ya, jadi untuk informasi CoinX itu teman-teman silahkan. Nanti kalau untuk pemberitahuan KYC dan lain sebagainya biasanya kita kontrol di aplikasi ya, tapi jangan dari luar. Intinya KYC, kemudian informasi yang betul dan lain sebagainya itu sentralnya adalah tetap kita ambil dari aplikasi. Yang dari luar itu hanya tambahan saja ya. Oke teman-teman, kita lanjut ke Sidra ya. Ini Sidra. Nah ini untuk di Twitternya katanya sudah 1 juta follower ya, pengguna pengikut daripada Sidra ini, karena biasanya tracing by Twitter itu menandakan bahwa itu adalah user atau miner. Makanya di sini terima kasih ya, kemungkinan sudah nyampe 1 juta walaupun ini baru, sebetulnya baru tahun ini ya, di pertengahan kemarin ya, di awal lebih lah.
Sidra ini, dan memang ini informasinya bahwa akan mainnya tahun depan ya, bulan 11 tahun depan, bulan 10 atau 11 gitu tahun depan. Jadi masih 1 tahun prosesnya teman-teman untuk Sidra. Sekarang nggak usah berpikir gimana-gimana, silahkan mining aja, jalani saja. Dan jika memang ada kerabat atau teman yang mau ikut, silahkan ajak saja. Kemudian ini ada statistiknya. Nah, ini total pengguna udah 1 juta lebih ya, total blok ya, blok yang di mining udah 275.000 koin ya, koin pengguna sudah 23 juta. Koin pouchet ya, ini pouchet koin utamanya 37 juta, total koin 61 juta. Luar biasa. Nah, ini distribusi pengguna ya daripada Sidra ini paling besar di Nigeria, kemudian kedua Indonesia ya, ketiga Cina, keempat Amerika dan Vietnam. Nah, ini adalah user daripada pengguna atau miner Sidra teman-teman ya. Jadi saya tidak menjabarkan secara keseluruhan aplikasi Sidra, karena saya yakin percaya teman-teman kalau untuk sekedar menjalankan saja mining itu gampang kok, setiap aplikasi kan mudah. Apalagi teman-teman yang sudah terbiasa dengan aplikasi mining ya, apapun mining jenisnya itu akan hampir sama semuanya, rata-rata pasti ada tombol mining ya, dan itu ada waktu timer, dia per 12 jam atau per 24 jam, atau ada juga yang per jam ya, beda-beda. Jadi silahkan aja kalau untuk teknisnya ya, teknis prakteknya. Oke, kita lanjut informasi selanjutnya dari dari Eagle Network ya. Ini Eagle Network memang per September kemarin teman-teman. Ini udah lama. Saya memang rencana mau ngangkat, tetapi karena lebih fokus di Pi Network ya. Ini kemarin periode kedua untuk miningnya. Karena periode pertama kemarin sudah mainnet ya, artinya mainnetnya belum full 100%. Karena blockchainnya belum rapih, jadi kemarin itu hanya distribusi koin saja ya, pemindahan koin dari hasil mining pertama ke pemindahan ke mining kedua. Nah, mining pertama ini dipindahkan dulu ke wallet. Nah, walletnya ada namanya CryptoKara, khusus buatan Eagle Network ya. Eagle Network khusus buatannya, jadi dia punya dompet sendiri, wallet sendiri. Mungkin seperti Pi Network nanti ada dompet sendiri ya, ada wallet sendiri. Jadi nanti akan mudah, di sana ada swappingnya juga, ada exchangernya juga, lengkap ya. Nanti kita ya kapan-kapan kita lihatlah walletnya daripada Eagle Network ini. Nah, ini hanya informasi saja teman-teman ya. Jadi penambangan dulu dimulai dari Februari 2021 ya, penarikan mulai Oktober 2021, penambangan berakhir kemarin 2022 Mei, betul. Penarikannya itu Juli kemarin. Saya di posisi Juli kemarin penarikan terakhir ke dompetnya CryptoKara ya. Memang sudah masuk, ada yang ke Trust Wallet, ada yang ke CryptoKara bawaannya Eagle Network. Seperti itu ya. Nah, ini penambangan fase kedua dari mulai September kemarin 2022. Ini penambangan fase kedua udah mulai lagi. Jadi aplikasinya diperbaharui dan diupdate ya. Saya juga sudah diupdate kemarin. Token kemitraannya itu adalah token Egon Inu dan Catpalt ya. Di sini ada nanti artinya ya. Jadi ini penambangan kedua baru dimulai ya teman-teman ya. Penambangan kedua baru dimulai. Jadi nanti teman-teman bagi yang jalankan aja dulu mining yang kedua dan siapkan dompetnya. Ketika tertinggal kemarin yang fase pertama, kalau teman-teman baru menjalankan itu, ini kita pakai dua aplikasi. Sebelumnya saya dulu belum pernah ada wallet. Ketika saya menjalankan Eagle Network ini belum sama sekali ada wallet. Nah, sekarang sudah punya dia, namanya CryptoKara. Tinggal tulis saja di Play Store CryptoKara ya, seperti biasa aja, tapi bukan pakai C, pakai K, CryptoKara. Nah, itu ada. Nah, itu punyanya Eagle Network ya teman-teman ya. Oke. Informasi selanjutnya itu tadi jelas ya, Eagle Network memang ini menjalankan fase kedua, belum mainnet. Lagi-lagi saya katakan belum mainnet. Ini insya Allah tahun depan. Kemudian ini ada dari Sidra Coin lagi ya, KYC Sun katanya segera. Nah, ini KYC informasinya kemarin akan dilakukan di akhir tahun ini ya, atau telatnya di tahun 2023 kuartal pertama ya. Mudah-mudahan aja tahun ini ada KYC dari Sidra. Silahkan teman-teman, atau misalkan informasinya lebih update lagi ya, bisa diinformasiin, bagi-bagi info sama kita ya di kolom komentar, boleh. Silahkan, dengan senang hati. Saya perlu masukan juga tentang yang menjalankan Sidra.
Karena ini sudah saya cek juga, memang servernya USA tetap ya. Walaupun ini katanya Timur Tengah, tapi saya sudah tracing servernya tetap ada di USA teman-teman. Nah ini ya mudah-mudahan lah baik adanya. Ini Sidra Bank. Kemudian selanjutnya ini dari Cik Mary ya, Cik Mary yang Pi Network. Ini beliau malah mempromosikan ini B Network. Nah langsung aja teman-teman, bagi yang menjalankan B Network ya, B Network juga sudah update terus aplikasinya ya. Tanda daripada tim inti pengembangnya aplikasi atau project coin tersebut itu, yang pertama aplikasinya ada update terus ya. Yang kedua ada informasi di medsosnya, medsos officialnya. Nah ini yang harus kita perhatikan juga. Baik B Network juga sama, aplikasi di Play Store-nya itu selalu ada update, dan kemudian sebelumnya tidak ada wallet, sekarang sudah ada wallet include atau ada di dalam aplikasinya. Ya teman-teman, silahkan nanti kedepannya detailnya ketika memang ini mendekati mainnet atau ada informasi yang menurut saya penting, pasti saya akan pisahkan nanti pembahasannya khusus per aplikasi. Tetapi ini saya ambil garis besar saja bahwa sementara ini yang saya informasikan bagi teman-teman yang menjalankan aplikasi ini, jalankan saja dulu mining ya. Ada update terbaru silahkan diupdate ya. Kemudian KYC ya, KYC ini B Network sudah ada teman-teman ya di aplikasinya. Jadi teman-teman tinggal masuk ke profile ya di B Network ini. Dari profile coba kita lihat ya di profile saya ya. Nah ini teman-teman profile ini ya, kita klik aja profile ya. Nah di sini kan ada verifikasi KYC. Nah teman-teman bisa klik aja langsung verifikasi KYC-nya. Cuman ini kayaknya lagi ada jaringan. Biasanya ini di checklist hijau ya dari aplikasi ini. Jadi verifikasi KYC-nya klik aja, tinggal ikuti aja, isi data seperti biasa, foto, KTP dan lain-lain. Nanti di sini akan centang hijau teman-teman ya. Oke, sepertinya itu dulu teman-teman sementara ya, karena terlalu banyak juga aplikasi yang memang harus dibahas sebetulnya. Jadi ada beberapa informasi yang penting terkait KYC ya, terkait apa nanti ya pelan-pelan nanti, karena tidak secepat yang kita harapkan bayangkan ya proses daripada project pembuatan sebuah koin ya atau token ini. Jadi nanti juga ada informasi yang sekiranya memang penting, tapi teman-teman bagi yang menjalankan ya boleh ditanya kolom komentar atau di grup ya. Ada di grup Telegram, saya buatkan grup Telegram khusus channel ini, artinya untuk sharing berbagi. Kadang kan informasi saya juga butuh dari teman-teman, karena saya juga aktivitas bukan hanya mengelola channel ini, tetapi ada aktivitas pekerjaan di luar. Jadi kita sharing aja, kita berbagi teman-teman ya. Oke, sementara aplikasi yang diangkat pada video kali ini itu aja dulu sementara. Mungkin yang lain next kita buat lagi. Ya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.